Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali bisa melayani Anda dalam program Amen. Agree with God, move with God, and counter with God now. Yuk saya mengajak setiap kita bisa kembali sama-sama berdoa, siapkan hati kita. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya ketika firman Tuhan diberitakan, setiap Anda boleh dikuatkan, disegarkan, dan Anda boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Let's we pray together. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu melalui program Amin. Hamba berdoa urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, dan Roh Kudus biar Kau ambil alih, Kau sendiri yang berbicara, mengajar setiap kami dalam program Amin pagi hari ini, supaya kami boleh dikuatkan melalui kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap kami. Hamba berdoa Roh Kudus ambil alih dan bekerjalah sebebas-bebasnya dimanapun mereka berada, biar mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kuatkan dan teguhkan hati kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Para malaikat Orang Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Praise the Lord. Good morning semuanya. Pagi hari ini dimanapun Anda berada, saya berdoa dari tempat ini, supaya pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kita, dan kita semua boleh disegarkan oleh kebenaran firman Allah. Pagi hari ini Roh Kudus menaruh sebuah insight di dalam hati saya untuk berbicara mengenai sebuah topik, yaitu resurrender. Saudara, ini penting sekali buat kita dalam menghadapi situasi seperti ini, bahkan pasca daripada COVID dan semuanya. Tuhan mau supaya Anda dan saya kembali resurrender our life, our ministry, our family, semuanya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita, resurrender again to God. Nah saudara, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. The first we wanna learn about what is definition daripada surrender, saudara. Nah, kalau Anda bicara mengenai surrender, surrender artinya to yield to the power, control, or position of another. Atau dalam bahasa lain juga beberapa terjemahan yang saya pelajari, pengertian daripada surrender juga artinya to agree, to forgo, especially in favor of another. Dan juga to give oneself up into the power of another, especially as a prisoner. Nah saudara, saya percaya secara umum pengertian, secara sederhana dari semua yang tadi kita pelajari, artinya sederhana sekali. Surrender itu artinya kita menyerahkan diri kita untuk tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi, yang lebih kuat, yang lebih berkuasa dari kehidupan kita, saudara. Kita tidak akan bisa surrender kalau kita merasa kalau kita paling hebat, kita paling pintar, kita tidak dapat mengendalikan segalanya. Kita hanya bisa surrender ketika kita sadar bahwa dalam hidup kita ada otoritas yang lebih tinggi dari hidup kita, maka kita bisa surrender. Selama Anda berkata bahwa kita surrender sama Tuhan, tapi ketika Anda menganggap bahwa Anda bisa mengatasi masalah Anda sendiri, Anda merasa bahwa Anda bisa menghandle semuanya sendiri, dan sampai beberapa orang merasa bahwa mereka nggak perlu Tuhan karena mereka semua bisa hidup, mereka bisa survive, everything is okay, semua doing well, sehingga mereka nggak perlu yang namanya surrender. Surrender ketika kita merasa bahwa dalam kehidupan kita ada otoritas, ada kuasa, ada hal yang lebih dahsyat, lebih luar biasa dari kita, atau lebih tinggi dari hidup kita, maka kita bisa surrender, saudara. Selama Anda nggak menyadari dan mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan lebih berkuasa atas kehidupan Anda, Tuhan lebih punya hal yang lebih dahsyat dari hidup kita, maka kita akan sulit untuk surrender, saudara. Surrender itu tidak sama dengan give up. Berserah bukan berarti menyerah dengan keadaan, saudara. Dan saya percaya Tuhan mau kita is not give up, tapi surrender, saudara. Dalam masa-masa gini ada begitu banyak orang akhirnya nyerah, give up. Dan ini Tuhan tidak menghendaki. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita menghadapi masa krisis, masa sulit, kita resurrender our life to God. Kita menyerahkan kembali our kehidupan kita kepada Allah. Bukan kita menyerah atau give up dengan keadaan, tapi kita harus sama-sama berserah kepada Allah, saudara. Nah, kehidupan yang berserah adalah
Yang pertama, saat kita taat dan akan pimpinan daripada Roh Kudus. Kalau saudara baca 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama kepada korban sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan, saudara. Nah, saudara, kalau Anda pelajari di sini dikatakan if the Holy Spirit speak, artinya saudara in your life, obey it, taati itu, saudara. Ketaatan jauh lebih berharga di mata Tuhan, bahkan dibandingkan dengan korban persembahan apapun. Jadi ketika kita berkata kehidupan kita berserah, artinya saat kita tunduk dan taat kepada pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi kalau Anda bisa cross-check dalam kehidupan Anda, apakah dalam hidup Anda, dalam pelayanan Anda, memberikan diri Anda dipimpin oleh Roh Kudus dan mengikuti bimbingan atau tuntunan Roh Kudus, atau Anda melakukannya dengan kekuatan Anda melakukannya dengan pikiran Anda. Resurrender artinya ketika Anda memberikan hidup Anda dengan sukacita, sukarela, dibimbing oleh Roh Kudus, saudara. So, sekali lagi, kehidupan yang berserah adalah saat kita mengakui bahwa it's not my will, but He will done. Dan bukan kehendak kita, tapi kehendak Dia yang jadi. It's not my will, but God will. Saudara, melainkan kehendak Allah. Dan itu yang terjadi seperti Yesus saat di Getsemani, saudara. Dia berserah, dia berkata, it's not my will, but your will be done. Dan saya percaya bahwa resurrender bukan sesuatu yang murahan, bukan give up, tapi menyerahkan kehendak Tuhan lebih dahulu diutamakan daripada kehendak kita. That is surrender, saudara. Jadi berserah adalah di mana seseorang membiarkan dirinya bahkan mengikuti proses seiring waktu, saudara. Itu artinya berserah. Sekali lagi, surrender is not give up, bukan give up. Kita nggak menyerah, kita nggak boleh menyerah, tapi kita harus berserah. Sekali lagi, berserah berbeda sekali dengan menyerah. Tapi berserah adalah ketika Anda membiarkan diri Anda mengikuti proses seiring dengan waktu. Ikuti, follow Him. Sekalipun Dia membawa kita masuk dalam lembah kelam, saudara. Berserah kepada Tuhan artinya membiarkan Tuhan juga memproses hidup kita dengan caranya Tuhan. Kalau kita berserah artinya biarkan Dia memproses hidup kita dengan caranya Dia. Alias kita nggak boleh komplain, saudara. Itu namanya berserah. Tapi saudara, ketika Anda membiarkan hidupmu diproses oleh Tuhan, lalu Anda always complain, it's not resurrender. Itu bukan surrender, itu bukan menyerah. Berserah itu bukan berserah, maksud saya. Berserah bukan menyerah, saudara. Tapi Tuhan mau kita berserah. Artinya membiarkan Tuhan memproses hidup kita dengan caranya Dia, and always give thanks atas setiap proses. Kita nggak boleh maksa Tuhan jika kita ingin benar-benar berserah kepada Tuhan. Berserah juga artinya, saudara, kita percaya dan bersandar kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kapanpun Tuhan menjawab, apapun jawabannya, dan bagaimanapun hasilnya, kita itu namanya berserah. Jadi berserah artinya kita percaya dan bersandar kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang melakukan semua hal dalam kehidupan kita. Berserah itu juga ibarat menantikan hujan yang kita tidak tahu kapan pasti datang dan berapa lama akan turun, saudara. Itu artinya berserah. Berserah juga artinya kita menyiapkan hati kita kepada Tuhan dengan mata yang selalu tertuju kepadanya, saudara. Berserah kepada Tuhan bukan berarti bersikap pasif dan menjadi malas. Berserah kepada Tuhan artinya membawa segala pergumulan kita yang kita khawatirkan kepada Allah dengan penuh totalitas penyerahan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, saudara. Jadi ini artinya berserah. Saya berdoa supaya pagi hari ini ketika kita belajar mengenai surrender, berserah, kita bisa mengerti ada sebuah perbedaan yang signifikan antara berserah dan menyerah. Tuhan mau kita berserah, bukan kita menyerah. Dia nggak mau kita menyerah. Biarkan Dia katakan never give up. Jangan pernah menyerah. Tapi kita harus berserah kepada Allah. Membiarkan Dia menuntun, membimbing kehidupan kita. Biarkan Dia memproses kehidupan kita dengan caranya Dia. Dan semua kita just follow Him. And kita surrender kepada Allah, saudara. Nah, surrender dengan give up beda sekali.
Sedangkan surrender itu penuh dengan damai sejahtera, peace. Sementara give up itu hopeless, saudara. Tidak ada harapan, no peace. Nah, saudara, surrender based on intellect decision after careful consideration. Dan sementara, saudara, kalau give up based on strong emotion reaction. Jadi berdasarkan emotion punya reaksi daripada kemarahan, emosi, saudara. Nah, sedangkan saudara, kalau Anda pelajari, saudara, kalau surrender kita acknowledge that we have limited power. Kita merasa bahwa kita punya keterbatasan. Sedangkan saudara, kalau give up itu desperate because of exhausted power. Saudara, bahkan itu desperate, saudara. Itu perbedaan antara surrender and give up, saudara. Lalu surrender, kita let God take control. Kita membiarkan Tuhan yang mengontrol dan ambil alih. Sementara kalau kita give up, artinya kita closing all possible doors. Jadi kita menutup semua pintu-pintu pintu-pintu kesempatan dalam kehidupan kita. Artinya kita menutup semua pintu kesempatan karena kita sudah give up. Sementara kalau kita surrender, kita berkata let God take control. Mari biar Tuhan ambil alih dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya mau mengajak Anda learn from the story of Bible. Bagaimana bicara mengenai surrender. Kita bisa belajar mengenai beberapa tokoh Alkitab mengenai surrender. Yang pertama adalah Apostle Paul in the journey of to Jerusalem. Nah, saudara, Kisah Rasul pasal 20 dan pasal 21. Anda bisa baca nanti secara detail dari Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24 berkata seperti ini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku nggak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota. Bahwa penjara sengsara menunggu aku. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, saudara, kalau saudara pelajari juga Kisah Rasul 21 ayat 10-14 dikatakan beberapa hari setelah kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa lain. Mendengar itu kami bersama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 13, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah, Anda bisa pelajari bagaimana Apostle Paul surrender to God. Paulus tidak menyerah dengan semua penderitaan, kesengsaraan yang menanti di depan. Tetapi dia memilih untuk berserah kepada Allah. Dan memilih untuk kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Can you imagine dia ngomong, dia nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya selain kesengsaraan penjara yang menanti dia. Anda bisa bayangkan dia sudah tahu apa yang akan terjadi di depan, bahwa dia harus menghadapi begitu banyak proses oleh karena nama Yesus. But Apostle Paul memilih tidak menyerah, tapi dia berserah kepada Allah. Bahkan ketika ada seorang nabi yang bernama Agabus datang kepada muridnya, mengambil ikat pinggang, mengikat kaki dan tangan Paulus, dan berkata bahwa seperti ini yang akan terjadi. Murid-murid menahan, tapi Paulus berkata, kamu mau membuat aku berduka cita, sedih, saudara. Kenapa? Dia bukan cuma rela untuk diikat, disiksa, bahkan dia mati bagi Yesus. Saudara, this is surrender. Dia nggak menyerah dengan keadaan, tapi dia berserah dan dia berkata, it's not my will, but your will be done. Saudara, ini adalah the power of surrender. Ketika seseorang memiliki kekuatan dan dia berserah total dalam kehidupannya, dia nggak takut apa yang akan dihadapi, apa yang akan dia
hadapi ke depan sekalipun proses, sekalipun mengancam nyawa sekalipun, saudara. Karena kehidupannya dia sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti akan ada bersama-sama dia. Dan Anda bisa lihat bagaimana pembelaan Tuhan atas Rasul Paulus, saudara. This is surrender, the power of surrender. Yang kedua, kita bisa belajar dari seorang story, yaitu Yairus. Bagaimana Yairus surrender his daughter life. Dalam Lukas pasal 40, pasal 8 ayat 40 maksud saya, sampai 56. Di situ Anda bisa baca di ayat 41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak banyak orang. Nah, saudara perhatikan, Yairus tidak menyerah dengan kondisi anak perempuannya, tapi dia berserah kepada Allah, saudara. Lalu kalau Anda baca ayat 43 sampai ayat 48, cerita tentang wanita sakit pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di tengah jalan perjalanan Tuhan Yesus ke rumah Yairus, perjalanan mereka dihentikan oleh sebuah kejadian wanita yang sakit pendarahan. Anda bayangi waktu itu anak Yairus sakit, lalu dia datang kepada Yesus, dan Yesus sepakat untuk datang ke rumahnya. Tapi di tengah jalan ada sebuah cerita, ada sebuah kejadian di mana yang menjadi penghalang perjalanan Yairus menuju dari rumahnya, yaitu seorang wanita yang menjamah jubah Yesus dan mengalami kesembuhan. Yairus yang berharap perjalanannya awalnya lancar, malah terhambat oleh mujizat yang diterima oleh orang lain, saudara. Dan kalau Anda perhatikan ayat 49, ketika Yesus masih berbicara dengan Yairus, maksudnya ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Imagine kalau Anda menjadi seorang yang bernama Yairus, saudara, bayangkan, anakmu sakit, lalu Anda datang kepada seorang pendeta, lalu pendetanya berkata, "Ya, aku datang." Lalu dalam perjalanan pulang, tiba-tiba what's going on, saudara? Anda berjalan pulang bersama dengan pendeta ini, tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang menerima kesembuhan, mujizat. Mungkin karena dihalangi, ada orang yang minta doa dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ketika Anda baru mau melanjutkan perjalanan, ada orang datang memberitahukan bahwa anakmu meninggal. Jangan susahkan guru. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yairus. Lalu apa yang terjadi? Yesus datang dan melihat dia dan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Surrender artinya let God take control and trust Him. Jadi sekali lagi ini yang saya katakan bahwa surrender artinya let God take control. Dan akhirnya Anda bisa pelajari, Anda bisa baca in the story in the Bible, bagaimana anak Yairus mengalami mujizat dan disembuhkan Tuhan secara ajaib, saudara. Itu the power of surrender. Saudara, memang nggak mudah, tapi itulah surrender. Artinya kita berkata, let God take control and trust Him. Dan percaya Dia. Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja. Just believe," saudara. Dan Yairus berserah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Yairus melihat bagaimana anaknya dibangkitkan oleh Yesus. Yang ketiga adalah the story daripada Jesus Christ Himself, yaitu dalam Lukas pasal 22 ayat 41 sampai ayat 43. Dikatakan kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. But is not my will, but your will be done." Maka seorang malaikat dari langit menempatkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saya percaya ini adalah sebuah story yang luar biasa. Bagaimana Jesus Christ Himself mempraktekkan what is the power of surrender. Dan ketika dia berkata, "Tuhan, lalukan cawan ini." Secara manusia, Yesus juga mengalami proses yang begitu berat yang membuat dia benar-benar stres sampai dia mengeluarkan darah, peluhnya, saudara. Dan pembuluh darahnya pecah, saudara. Tetapi saudara, di tengah-tengah itu dia tidak memilih untuk give up atau menyerah. Tapi dia memilih surrender to His Father. Dan dia berkata, "Father, is not my will, but your will be done." Dia pertama berkata, "Kalau boleh lalukan, but is not my will, but your will be done." Jadi Yesus
menyatakan bahwa begitu berat cawan ini dan kalau boleh dilalukan. But sekali lagi dia milih akhirnya untuk tidak menyerah tapi berserah-serah. Dan dia berkata, let your will be done. Biar kehendakmu yang jadi. Saudara tahu the power of surrender bukan cuma membuat kita menang dan mengalami terobosan. Saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa. Dan di sini kalau Anda baca dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saya percaya when we surrender, there will be power from heaven to strengthen us. Akan ada kuasa yang dahsyat dari sorga akan memberi kekuatan kepada kita. Bahkan saudara, saya yakin saudara, seperti seorang malaikat yang diutus dalam Taman Getsemani untuk memberikan kekuatan. Dan saya percaya when we surrender, there will be the power from the heaven to strengthen us, akan menguatkan Anda dan saya. Tapi sebaliknya when we give up, there will be no more power in our life. Justru sebaliknya, ketika kita surrender, bukan ada kuasa yang dari sorga untuk memberi kekuatan, tapi justru hilang semua kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, do not give up, but choose to resurrender to God. Ayo surrender to God. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa sama-sama berkata, I surrender all. Aku menyerahkan kembali seluruh kehidupanku ke dalam tangan Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk resurrender. Kami nggak give up, tapi kami surrender to you, Lord. It's not my will, but your will be done. Dan aku percaya akan ada kuasa yang daripada sorga akan memberi kekuatan kepada setiap kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia berkata, memang cawan ini berat dalam hidup. But it's not my will, but your will be done. Dan ketika kami surrender, not give up. Aku percaya ada kekuatan dari sorga akan menguatkan kami, menyegarkan kami. Hari ini aku berdoa hal yang sama terjadi. Ketika kami berkata pagi hari ini Tuhan, I surrender all my life, my family, my ministry, all my business into your hand, Lord. Dan aku berdoa ada kekuatan dari sorga yang akan refresh kami, menguatkan dan hati, jiwa kami, spirit kami, sehingga kami bisa bersama-sama melanjutkan perjalanan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Sekali lagi, I speak blessing, I speak breakthrough, I speak healing, and I speak restoration. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed. Terima kasih Tuhan, biar firman yang pagi hari ini kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh jadi kekuatan dalam hidup kami, menuntun hidup kami, untuk kami terus berjalan bersama Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless you. Have a great day with Jesus this morning, and see you next week dalam program Amin berikutnya.